Apakah betul sebenarnya kalau pilot mau terbang gitu, dia yang menentukan siapa pramugari yang harus dia bawa? Ya, kepancing juga ya. Iya bener kan. Ketemunya di mana? Jomblo ketemu jomblo, cocok, kenapa enggak kayak gitu. Makanan sama nggak sih mas? Maksudnya? Katanya pilot sama co-pilot beda. Emang beda? Iya beda. Kenapa? Ini bener nggak sih? Aku nggak tahu ya. Apakah ada nggak doktrin kayak gini? Katanya kan, kalau pesawat amit ya, kenapa yang diterbangin ya, amit ya. Kenapa? Pilot itu yang paling bertanggung jawab udah pasti kan. Jadi kalau misalkan katanya penumpangnya, let's say meninggal, pilot pun harus meninggal. Anggapannya gitu loh. Apakah betul? Memang tanggung jawab terbesar itu ada di kapten ya. Jadi satu pesawat itu tanggung jawabnya di satu orang kapten itu. Jadi si pilot itu, dan kalaupun ada apa-apa amit-amit kayak gitu ya, kayak misalkan mendarat darurat segala macam, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari pesawat. Jadi pramugari bantu penumpang keluar, terus nanti kopilotnya juga keluar bantu dari luar, terus kapten itu terakhir. Jadi dia cek dulu ke pesawat, ke depan, ke belakang, lihat masih ada orang terakhir, benar-benar udah nggak ada orang, baru dia boleh keluar. Terus di luar dihitung lagi penumpangnya. Oke, jadi dia benar-benar the last man yang akan keluar dari pesawat. Lihat sih kalau memang ada apa-apa dengan pesawat tersebut. Ih, luar biasa tanggung jawabnya. Tapi mas ini nggak sih kalau lagi di atas gitu mas kan? Ya kalau aku sih sebagai penumpang aja nih ya. Itu kan begitu ada turbulence gitu ya. Rasa hati tuh, aduh udah pasrah aja deh. Soalnya kan ya di atas mau gimana kita. Iya sih benar. Dulu sih waktu awal-awal waktu jadi masih unyu-unyu ya, jadi pilot ya. Masih, ada unyunya. Ada unyunya, masih trainee gitu kan. Terus masuk cuaca turbulence gitu, kaki itu dingin, beku, takut gitu kan. Terus ya diketawain lah sama instruktur. Kenapa kamu baru pertama kali ya? Iya, bilang kayak gitu. Terus dari situ ceritalah ke orang tua, ini kalau tadi ngalamin gini-gini. Cuman makin ya itulah, pengalaman mungkin nggak bisa dibeli ya. Dia pengalaman, jam terbang segala macam, sekarang udah biasa aja. Oh ya kayak ya sudah. Ya udah mau diapain, dan kayaknya goyangnya cuman gitu aja gitu. Dan kita juga kan di depan kan kelihatan. Goyangnya nggak seheboh dangdut lah ya. Enggak ya? Paling jempol doang. Oke. Kalau ada penumpang, aku sering lihat kan ada beberapa video viral, mungkin nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri waktu yang viral, yang ada pilot yang mengusir penumpangnya karena merasa penumpangnya ini nggak rasis, waktu itu dia nggak mau pakai masker kalau nggak salah gitu kan, alasannya apa, tapi dia nggak setuju sama orang sebelahnya, pokoknya gitulah. Dia nyuruh si ibu. Itu termasuk tanggung jawab juga. Cuman kalau itu masih di darat, itu tanggung jawab kami penerbang, pilot dan petugas darat. Jadi masih ada security, jadi mereka masih berhak dan kami juga masih berhak. Jadi tanggung jawabnya berdua. Tapi setelah pintu pesawat ditutup, itu tanggung jawabnya si kapten itu. Ya? Kalau terbang mengganggu keselamatan, kenyamanan, itu memang udah harus diambil tindakan kayak gitu. Misalkan ada orang yang ngamuk di atas atau dia mau melakukan suatu tindakan yang membahayakan keselamatan, keamanan, itu nanti ada surat peringatan, terus nanti ada ada hal-hal yang dilakuin lah, termasuk ngeborgol penumpangnya. Oh iya, berarti disediain borgol juga di pesawat? Ada, cuman bukan dalam bentuk borgol. Oh yang itu kali, yang seretan itu. Yang kayak seretan. Apa sih bahasanya seret? Iya, ya seretan lah ya. Ya seretan lah ya. Udah tahu lah semua. Karena bahasanya itu seret gitu. Pernah nggak tapi mendapati penumpangnya seperti itu, Mas Ken sendiri? Biasa sih kalau dikasih surat peringatan pertama mereka udah takut. Langsung ketik di dalam kokpit? Jadi ada formulirnya, nanti ditulis namanya, saya kapten ini, dan nanti ada penumpang diduduk sekian, surat peringatan karena mengganggu, terus dikasih gitu. Jadi udah ada formnya. Udah ada gitu ya. Karena kalau kamu tidak menghimbau surat ini, kamu akan langsung ditendang dari awan di keluar flash gitu. Mas, yang aku penasaran juga kalau misalkan kan suka delay. Ini pernah ada juga cerita ya, tapi ini memang teman aku gitu ya, dia delay sampai. Banyak juga temannya ya. Teman saya banyak mas, alhamdulillah. Circle saya, iya banyak masalah. Teman saya banyak masalah bener. Jadi dia itu delay hampir 3 jam dan sudah di dalam pesawat dalam keadaan mau berangkat tapi nggak di dalam Indonesia ya, dia mau berangkat keluar tapi pakai maskapainya masih dari Indonesia gitu. Ya udah nggak bisa dengan alasannya memang karena cuaca. Aku nggak ngerti deh ya kalau seperti itu gimana tuh.
Itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi kalau bisa penumpang itu kan kita juga tahu nih penumpang Indonesia atau penumpang dari satu kota mana gitu ya, tingkat kesabarannya, terus mereka caranya gimana gitu bersosialisasi. Kadang kita lihat nih tricky, cuaca di tujuan ini aman atau enggak. Kalau belum aman jangan suruh masuk pesawat, udah dikasih nunggu dulu di sana gitu sampai nunggu aman. Terus kalaupun misalkan ada sesuatu barang yang di pesawat itu 1-2 yang harus diperbaiki atau dibikin prima gitu, ya udah kita tunggu kalau ini udah benar-benar oke, baru kita masukin penumpang kayak harusnya gitu ya. Jadi bukan memasukkan penumpang dulu baru diperbaiki. Karena penumpangnya jadi nunggu di dalam dan ya gak kan. jelas. Dan kalaupun misalkan udah masuk ke pesawat terus tiba-tiba ada yang rusak atau segala macam, nanti tinggal dikasih, kita lihat nih ini berapa lama butuh waktu, 5-10 menit, terus kita nanti diskusi lagi ini penumpang tetap di sini atau turun, terus kita kasih tahu gimana kayak gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya kayak gitu loh. Jadi apalagi 3 jam terlalu lama. Benar. Tapi informasinya itu sebenarnya udah ada dari kapan sih Mas? Entah itu cuaca ataupun kendala di pesawat. Itu sebenarnya informasi itu udah ada segera. Cuman kadang kita mau menyampaikan itu nanti pas mau disampaikan ini akan ada penundaan setengah jam, ternyata 5 menit selesai. Atau kadang ya udahlah nggak usah lah, ini paling cuma 5 menit kayak gitu. 1,5 jam. Terus kayak tahu-tahu 3 jam kayak gitu. Cuma enggak juga. Cuman biasanya kalau saya misalkan oke, ini 5 menit. Oke, 5 menit kalau nggak ada kelanjutan saya kasih tahu ke penumpang. Bla 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 bla. Terus kalau misalkan setengah jam, ya udah kita turunin, tunggu lagi kayak gitu sampai selesai. Jadi kita tuh selalu mikir plan A, plan B, plan C segala macam. Harus banyak plannya. Ya. Saya tuh kalau misal, dipikirin. aduh, padahal hidup tuh udah susah ya Udah Mas. susah. Tapi tetap aja harus dipikirin gitu. Sedih ya Mas. Kenapa jadi curhat ya? Nah, Mas Ken, aku nih ya jujur kalau melihat pilot udah gitu flight attendant, bilangnya bahasa Indonesianya apa tadi? Pramugari. Awak kabin gitu ya. Lewat sebelum terbang itu tuh kayak gila keren banget gitu. Sampai sekarang pun sama gitu. Tiap melihat, ih beneran Mas? Oh iya? Iya. Kalau lihat ini? Kan nggak Biasa pakai aja. seragam. Oh, gitu. Iya. Kita kalau pakai seragam narik koper di bandara itu berasa kayak gila mereka tuh keren-keren banget gitu. Tapi aslinya sebenarnya sekeren itu nggak sih di dalam pesawat? Dalam arti kata gini, makanan sama nggak sih Mas? Maksudnya? Sama penumpang? Sama aja. Ah, enggak tuh. Iya, katanya aja. pilot sama co-pilot beda. Ya kanan sama kiri beda, biar bisa saling nyobain. Ya itu beneran Mas. Emang beda? Iya beda. Kalau kapten sama co-pilotnya beda. Kenapa? Itu ya misalkan kayak gini ya, misalkan makanan kita sama, ternyata makanan itu ada apanya gitu, sakit perut gitu ya. Dua-duanya sakit perut tuh siapa yang bawa pesawat? Oh, bukan karena kesenjangan sosial ya. Tuh, jadi jangan suuzon. Orang mah suuzon. Mikirnya mentang-mentang pilotnya, misal kaptennya hari itu, jadi dia makannya lebih enak kalau co-pilot. Enggak, jadi bukan Enggak, itu. Bukan. Dan itu harus dikasih jeda 30 menit. Jadi misalkan kaptennya dulu makan 30 menit aman, ya udah baru co-pilot. Kalau toiletnya sendiri ya? Toiletnya iya. Mas Ken? Maksudnya nggak sama-sama toilet? Sama sama penumpang. Tapi di depan? Tapi yang depan, kalau belakang kejauhan. Iya loh, PR juga ya. PR, pesawatnya udah belok. Lari depan. Terus siapa gitu. yang bawa ini kok? Iya, kok ke belakang? Iya, kan itu sering loh. Kadang kalau kita lagi ke toilet, kadang ada penumpang. Loh, kok bapak di sini? Siapa yang bawa? Kayak gitu. Itu jadi kita mengurang-urangin itu, jadi toilet depan aja. Oh, keren. Lo siapa yang bawa? Lo iya ya, siapa yang bawa? Nah, semuanya bingung. Soalnya bener ya, Mas Kenes itu kalau udah ngelihat film pesawat tuh empot gitu, Mas rasanya. Apa ya? Ngeri sedep gitu ya. Karena kan kita memang menyerahkan hidup kita saat itu pada pilot, pada pesawat yang kita naiki gitu, itu benar gitu. Kalau pesawat bisa hilang radar nggak Mas? Bisa hilang di radar nggak? Bisa aja. Kalau kan radar itu sebenarnya itu alat dari daratan, terus mendeteksi pesawat. Dan ini dua-dua harus nyala kan. Hilang itu misalkan yang di atas dimatiin, itu nggak kelihatan. Nah, kenapa dimatiin? Ya, kan tadi nanya. Bisa hilangnya gimana? Dimatiin atau emang pesawatnya emang hilang? Nah, pesawat hilang itu bisa, maksud aku kalau yang dimatiin ya oke, itu kesalahan humannya gitu. Tapi kalau yang tiba-tiba hilang itu biasanya tertutup apa sih Mas? Kalau hilang itu ya berarti memang pesawatnya kemungkinan udah nggak terdeteksi lagi karena memang radarnya sudah mati karena pesawatnya sendiri udah
nggak ada kayak gitu. Oke. Kayak ada beberapa kasus yang berapa tahun lalu gitu yang nggak terdeteksi radar, tapi sebenarnya pesawatnya itu masih terbang. Dan kalau kata orang-orang itu emang sengaja dimatiin katanya. Cuman kan kita nggak tahu ya. Kan banyak banget tuh di YouTube atau di laporan-laporan yang pesawat hilang itu katanya sempat dimatiin berapa jam sampai pesawat itu kehabisan bahan bakar. Berarti apakah betul di-hijack gitu ya? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu ya. Itu kan katanya kan. Itu katanya gitu. Mas Ken, tapi selama menjadi seorang pilot ada kejadian yang kamu nggak bisa lupain nggak sih? Apapun itu gitu. Apa ya? Oh, waktu itu pernah sih abis take off, terus tiba-tiba ada 1 sama 2 hal yang ternyata rusak gitu loh. Dan kita nggak bisa lanjut ke perjalanan gitu ya. Karena perjalanannya jauh 2,5 jam gitu ya. Terus ini langsung mikir, aduh ini tadinya mau pulang cepet jadi kayak gini, misal kayak gitu ya. Terus langsung mikir, ini nanti kesini gimana, ini nanti penumpangnya gimana, terus saya mau landing di mana, ini segala macam. Dan itu kan berpacu sama waktu ya, pesawatnya jalan terus dan kita tuh bensin juga habis terus kayak gitu. Jadi harus mikir cepet dan itu harus tenang. Karena kalau nggak tenang jadi malah kacau kan. Kita mikirnya gitu. Jadi kita harus tenang, ini gimana segala macam, dan kita sampaikan ke penumpang itu dengan nada suara, intonasi yang tenang dan dengan bahasa yang nggak bikin resah gitu loh. Misalkan ibu bapak yang terhormat, pesawat kita sedang rusak, takut dong. Iya dong. Ibu dan bapak yang terhormat dikarenakan ada kondisi teknis. Kayak gitu kan beda ya, jadi rasanya. Oh, tetap deg-degan juga. Kalau deg-degan, ini apa sih? Gak mungkin gitu. Ini apa, ini teknisnya apa gitu. Jadi itu salah satu yang menegangkan dari banyak cerita yang menegangkan. Gitu. Tapi akhirnya selamat ya Mas ya, tetap. Selamat, aman aja sih. Pernah berarti kehabisan bensin pernah? Kehabisan bensin mungkin hampir habis ya pernah. Karena waktu itu saya mau mendarat di kota A, tapi karena ada sesuatu jadi nggak bisa mendarat di bandaranya itu. Jadi kita nunggu dulu nih, nunggu ini bandara sampai bandara ini buka. Ternyata dibilang nih, misalnya kita hitung-hitung, oke, kalau jam sekian ini bandara belum buka, kita harus ke bandara lain untuk turun. Karena kita nggak mungkin nunggu di situ terus kan. Jadi kita mengalihkan ke bandara lain. Terus pas udah deket bandara situ, bensin itu udah tinggal sekitar berapa ya, 40 menit lagi lah kayak gitu. Jadi itu emang udah lumayan tipis sih untuk 40 menit sisa terbang. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung nih mendarat, terus kita nggak bisa mendarat, kita harus terbang lagi, itu masih ada sisa 40 menit. Jadi mau nggak mau kita harus segera mendarat. Jadi dengan sisa 40 menit itu kita udah di bawah gitu. 40 menit itu ya. Udah mepet banget sebenarnya. Aduh, itu untung Mas Ken mungkin makanya harus tenang ya. Kalau nggak tenang kan, Bapak Ibu, kita mau jatuh. Langsung gitu. Jadi rame ya. Jadi rame, bener. Kayak konser. Kalau menanggapi gosip-gosip tentang pilot, langsung merem loh dia. Langsung benerin kacamata. Itu salah nih kayaknya nih ya kan. Kadang banyak kacamatanya kayaknya negatif gitu loh ya Mas, apalagi dengan beberapa kasus yang terakhir-terakhir masuk viral ke yang viral-viral itu gitu. Apakah betul sebetulnya, aku sih udah pernah menanya ini gitu ya, apakah betul sebenarnya kalau pilot mau terbang gitu ya, dia yang menentukan siapa pramugari yang harus dia bawa? Itu sih nggak pernah kejadian di tempat kerja saya ya, cuman emang itu sering banget kedengeran entah dari mana itu kabar, awalnya dari mana kayak gitu. Karena kita sendiri scheduling itu kita dikasih schedule 1 bulan ke depan. Misalkan di bulan Agustus gitu ya. Kita bulan Juli itu kita udah terima plan schedule selama 1 bulan Agustus itu. Dengan orang yang berbeda-beda yang kadang kita belum pernah kenal sama sekali kayak gitu. Jadi udah kita ditentuin, oke, kamu terbang ke sini nanti tanggal sekian sama sekian sini gitu kan. Boleh menolak Mas? Menolak itu berarti mangkir ya? Nggak bisa mangkir ya? Kerja, nggak bisa. Kalau misalkan tukar? Tukar bisa. Oh, tukar bisa. Tukar bisa, karena mungkin ada keperluan atau kebetulan memang ada keluarga dari kru ini mau ikut penerbangan itu, jadi boleh nggak saya biar keluarga saya yang bawa gitu loh. Oh, ketika digabungin sama pramugari gitu kan? Udah nggak enak senyum. Bukan, masih enak. Oh, iya. Ketika digabungin sama pramugari itu kan cantik-cantik Mas. Apa tidak ada godaan-godaan yang masuk ke dalam diri gitu kan ya, aku nggak tahu ya, namanya juga manusia, kita ngomong sebagai manusia, melihat
pilotnya ganteng atau pramugari udah pasti cantik gitu. Apakah yang namanya cinlok itu suka terjadi sih sebenarnya sih Mas Ken? Kalau sejauh pengetahuan saya itu jarang ya. Cuma mungkin ada lah 1-2 dan mungkin mereka ujung-ujungnya menikah gitu. Jomblo ketemu jomblo cocok, kenapa enggak kayak gitu ya. Cuman kadang kalau kayak gitu ya kita niatnya kerja kan ya. Kerja, kita cari nafkah buat keluarga di rumah segala macam kayak gitu. Jadi pikiran kayak gitu malah kadang nggak kepikiran sama sekali. Apalagi kita udah sibuk ngurusin pesawat, nanti hujan gimana, terus nanti bensinnya berapa, terus turbulen segala macam. Kadang yang kayak gitu-gitu malah nggak kepikiran. Wah kepikiran ya. Kadang Tapi kalau teman ada nggak ya nakal-nakal Mas? Nakal tuh udah mati kata gini loh, walaupun udah berkeluarga ya gitu. Tapi kan ya itu dia namanya juga godaan dan juga cobaan hidup. Iya kan? Saya sih nggak pernah denger sih. Nggak pernah denger ya? Mungkin yang lain saya nggak tahu. Kamu jaga bronya lah. Takutnya temennya bilang, lu gak buka gue lu ya. Gue liat tuh kayaknya di kode lu ngomongin gue ya gitu. Lalu lu aja ngerasa gitu. Oh berarti mungkin kalau kayak gitu jarang lah ya. Atau mungkin itu pilihan lah ya Mas? Pilihan sih, itu masing-masing. Dan kayaknya di semua jenis pekerjaan sih nggak bisa aja. Betul. Atau mungkin justru malah jadinya teman-teman atau mungkin istri gitu kan jadi makin nggak percaya. Aku jadi jangan-jangan kamu nih juga punya seorang pramugari idaman kamu gitu. Jadi kalau saya itu di rumah ya kebetulan kita share semua apa yang terjadi di pekerjaan gitu, terutama saya gitu ya. Dan istri juga tahu saya terbangnya kemana, terus jadwal pulangnya jam berapa kayak gitu kan. Terus saya juga kalau pulang tuh selalu cerita, oh tadi terbang kayak gini-gini. Kadang ada teman saya juga yang kerja dari satu tim, entah itu kopilotnya atau pramugarinya, dan dia juga kenal kayak gitu. Jadi kayak ya udah ngobrol biasa aja. Jadi dengan dari awalnya aja udah terbuka kayak gitu. Jadi istri percaya aja kayak gitu. Jadi menjaga kepercayaan dengan sama-sama terbuka kayak gitu. Jadinya terbuka ya. Ya itu kan bukan cuma kerjaan sebagai pilot aja, tapi semua pekerjaan memang harus terbuka gitu. Walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Mas. Apanya? Kan macet. Kalau telat, oh iya benar. Kan macet. Alasannya tuh pasti macet iya, bener, gitu kan? loh. Benar-benar. Kalau penumpang Mas, ada nggak yang ya gimana nih jelasinnya nih? Iya paham. Paham dong. Ada beberapa teman-teman itu malah ketemu jodohnya sama penumpangnya. Terus kayak zaman dulu mungkin ya di tisu itu ditulis nomor telepon segala macam. Iya tukeran terus akhirnya ngobrol terus berlanjut terus nikah kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak wah mereka menemukan jodohnya di pesawat sama penumpang. Wah mantap juga tuh. Sering-sering jadi penumpang dong? Sering Mas. Ya, sering. Mas, terus kalau sebagai pilot tuh apa sih kelebihannya Mas? Aduh, kelebihannya apa? Maksudnya kelebihan tuh gini loh, apakah kayak kalau keluarga boleh terbang gratis atau enggak? Maksudnya nanya aja, privilege maksud privilege aku. Ya mungkin itu salah satunya kalau kita kerja di maskapai penerbangan itu kita dapat jatah tiket gratis dan diskonan kayak gitu untuk keluarga inti. Jadi bisa kita pakai buat liburan, mau ke mana aja rute-rute itu kita bisa ajak kayak gitu dengan paling bayar cuman pajaknya doang atau berapa persen kayak gitu. Tapi sering ikut nggak sih Mas? Pernah beberapa kali ikut dan ternyata bebannya lebih berat ya ternyata. Bagaimana tuh maksudnya? Bawa keluarga inti itu kayak waduh ini harus mulus nih, harus kayak gini. Jadi lebih deg-degan kayak gitu. Apalagi kalau udah, biasanya kan yang orang deg-degan itu adalah ketika mendarat ya. Iya. Kalau mungkin lepas landas itu kan ya udah paling ketakutannya kayak iya oke udah gitu kan. Nah tapi kan begitu lepas landas kayak mohon maaf ini bannya kebuka nggak? Kita nggak bisa ngelihat ya Mas. Maksudnya kalau mobil atau kereta kan kita bisa lihat ya tempatnya gitu ya. Tapi kan kalau kayak pesawat, kalau kita even denger nget sih, tapi kok tiba-tiba rodanya nget kita kan bisa gimana gitu. Ya itu kalau paling sih kalau penumpang itu biasanya harapannya itu landing mulus ya. Iya. Ya anggaplah nggak mulus, cuman nggak yang jegrek banget gitu. Nah itu kalau misalkan dibawa sama keluarga sendiri kan kayak ini gimana gitu ya. Jadi malu kayak, gitu kalau nggak mulus ya. Aduh ini harus kalau bisa landing yang kasih yang bagus deh kayak gitu. Landing mulus itu dari pilotnya atau pesawatnya atau jalanannya? Landasannya, maksudnya. Itu semua kontribusi ya. Dari angin, hujan, landasan, terus skill juga. Kalau dari pesawat sih
kurang lebih sama sih ya kalau kayak gitu. Kalau tadi Mas ngomong skill, Asik. ya Mas kan asik nih ya. Kalau ngomongin skill berarti harus gimana skillnya kan? Cuma nih kalau ya so taunya aku yang bukan pilot ya, kalau kita lihat di film-film gitu. Kokpit itu kan ya cuma segitu ya Mas. Tarik gitu ya. Kelihatannya seolah-olah mudah, ya kan? Tarik. Nah, skill apa tuh Mas yang dibutuhkan? Iya tuh motorik tadi itu. Motorik terus 5 panca indera, kita dengar suara mesin meraungnya gimana, terus kita dengar suara ada peringatan ketinggiannya berapa, kita lihat mata, lampunya segimana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, sama tangan tuh. Jadi itu memang harus sinkron semua, terus dari ada tiba-tiba ada angin segala macam kayak gitu. Dan biasanya sih memang kita itu kalau setiap pelatihan itu memang ada buku petunjuk ya, gimana cara mendaratkan pesawat dengan baik dan benar kayak gitu ya. Terus ya dengan ikut petunjuk itu aja udah oke sebenarnya. Cuman kadang mesti diasah dari pengalaman itu tadi, dari jam terbang. Memang harus ya sebisa mungkin mengatur waktunya dengan Atur benar-benar ya Mas betul. ya. Tapi ada uang tambahan sih, ada uang lembur nggak gitu istilahnya sih Mas? Lembur itu kalau melebihi jam atau gimana? Kan tadi nggak boleh ngelebihin juga jam. Ada juga sih yang kayak lembur melebihi jam kayak gitu ya. Bukan melebihi jam yang maksimum 9 jam itu tadi ya kan. Kita itu 9 jam itu maksimum untuk terbang, tapi untuk kerja itu maksimum 14 jam. Oke. Nah misalkan, jadi kita itu dihitung kerja, kita nyampe bandara itu udah dihitung kerja, kayak kita check in kalau di kantor gitu ya. Nah pas kita masuk pesawat mundur itu dihitung jam terbang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita nyampe bandara, terus kita pas pulang lagi pas sudah keluar bandara, itu maksimum 14 jam. Jadi kalau lebih dari situ kita ada kompensasi. Kita liburnya nambah sehari, atau kita istirahatnya nambah berapa puluh jam kayak gitu, atau ada kompensasi uang juga ada kayak gitu. Uang juga ada. Kalau tadi pas Mas bilang untuk ngecek pesawatnya itu memang harus pilot yang ngecek atau ada apa namanya istilahnya kalau yang di groundnya? Teknisi ya. Teknisinya. Itu memang sudah ada kerjaan masing-masing ya. Jadi untuk semua pesawat itu dengan ada yang rusak atau yang apa itu memang sudah ada porsinya mereka. Cuman kalau kita sebelum terbang itu kita memang direkomendasikan untuk ngecek langsung dan diwajibkan juga untuk ngecek langsung kira-kira ada yang bocor nggak, ada yang bekas oli kah, ada baut lepas, itu kita harus cek. Muterin satu pesawat itu, roda ada orang sembunyi kah, rodanya kempes atau enggak kita cek. Orang sembunyi ngapain Mas? Mungkin dia pengen naik slot gratis, dia sembunyi dalam roda. Kan banyak itu kejadian. Itu beneran ada Mas? Aku pikir iklan doang. Sering itu. Jadi kayak film gitu. Malam-malam dia masuk ke roda segala macam kayak gitu, terus ya udah dia numpang di dalam roda itu. Oh, kayak dingin itu kan kalau roda pasti dingin banget iya, kan? Banyak yang selamat, banyak yang nggak selamat. Ya iyalah, gitu. kalau Makanya itu harus itu dicek juga kan sebelum berangkat, ini ada aman nggak? Atau kadang ada hewan atau ada burung bersarang di mesin segala macam, itu kan bahaya. Nabrak burung pernah Mas? Berapa kali sih? Itu gimana Mas? Kaget aja tiba-tiba buak kayak gitu. Oh berarti kagetnya bukan ayam ini burung gitu burung ya? gitu. Oh beda kaget Itu latah gitu itu maksudnya. ya. Iya takutnya Mas kan orang kaget. Itu latah disenggol. Yo Iya. kalau nabrak burung beda. Kayak gitu. Kaget aja. Kan lagi seru-serunya, ini mau mendarat. serius. Tiba-tiba kayak buak kayak gitu. Aduh, itu apaan? Terus lihat mesin, oh udah aman, ayo udahlah biarin. Oh yang penting kalau kayak di iklan gitu burungnya nempel gitu nggak pernah ya? Itu burung apa dulu? Saya juga nggak tahu. Iya kan? Burung apa itu? Ya itu ya lah, tapi juga bercanda. Serius-serius banget sih, tapi juga pada serius banget ngobrolnya. Iya kayak lagi wawancara Pak Presiden, udah serius banget. Ini kan kalau pilot kan juga manusia ya Mas. Iya. Butuh hiburan juga. Kalau nggak dibikin ketawa-ketawa stres kerjanya. Iya, udah stres dia loh bawa pikiran nyawa, nyawa orang dibawa semuanya. Pusing kan dia harus ini juga. Tapi aku belum banyak menemukan pilot cewek kayaknya Mas. Sekarang sih udah mulai banyak ya, udah mulai ngetren. Oh ngetren, Asik. bukan maksudnya lebih banyak yang apa ya, menyalurkan keinginannya itu. Biasa kan kayak, aduh saya pengen jadi pilot, misalnya perempuan saya pengen jadi pilot, cuman takut stigma bla bla bla. Nah sekarang udah mulai terbuka yang kayak gitu. Udah banyak gitu udah ya. Banyak. Merasa gitu. tersaingi nggak Mas? Enggak sih, istri saya pilot juga jadi. Wow, ternyata istrinya pilot. Jadi saya pilot. Berarti gimana dong? Kalau terbang nggak pernah ketemu dong? Kebetulan sekarang dia nggak terbang, jadi di rumah aja, jadi biar sering ketemu.
mengalah akhirnya istri. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bahasa halus. Padahal ya itu kan biar nggak itu aja kan, biar nggak panik ya. Enggak, emang benar kesepakatan bersama. Berarti awalnya ketemu apakah Mas Ken sebagai pilot dan istri co-pilot? Terus kayak gimana nih, ada X gitu atau gimana? Waduh, mulai ngorek-ngorek nih ya. Enggak, ngorek dikit aja. Enggak, ya. Ini di luar skrip memang. Tapi kan nggak apa-apa dong ngebahas itu gitu. Ya, kepancing juga ya. Iya bener kan. Ketemunya di mana? Ketemu apa ya? Ketemu kenalan aja sih. Kayak dikenalin temen, terus udah ngobrol-ngobrol terus ya udah. Kirain pernah satu, enggak ya, enggak. Memang beda gitu. Tapi nggak sakit tersaingi ya sama istri ya. Enggak. Jadi kalaupun pulang gitu, kalau misalkan ngeluh sama kerjaan gitu ya, dia paham apa yang diomongin sama suaminya. Berarti waktu itu sama-sama, berarti udah berapa tahun jadi pilot, Mas Ken? Saya berapa ya? 12 kan? 12 tahun. Kalau istri? Mungkin 6 tahun kayak. 6 tahun. Oh, berarti memang udah sama ya saat itu, udah pilot dan pilot ya. Udah, jadi makanya bisa mengerti gitu. Jadi paham juga jam kerjanya. Terus misalkan tiba-tiba jemputan jam 1 pagi dan saya harus tidur jam 8 pagi, tidur duluan kayak gitu. Dia emang udah paham. Lebaran nggak pulang gitu, udah paham dah. Bang Toib lah ya. Bang Toib, tapi nggak 3 kali juga sih. Nggak juga dong, hanya 1 kali. Lucu juga nih Mas Ken ya. Aku mau ngebahas sedikit soal Instagramnya Mas Ken yang banyak, nggak dong, edukasi maksud aku. Karena udah ketakutan loh dia ngebahas apa lagi ngorek terus soalnya. Nggak dong. Kalau di Instagram ingin menjadi seorang pilot yang memang dicintai oleh anak-anak zaman sekarang, ya, kids zaman now, makanya mengikuti, kan kita emang harus mengikuti perkembangan zaman ya gitu. Atau memang menyukai menjadi konten kreator, pilot / konten kreator gitu Mas. Sebenarnya dunia aviasi itu memang bisa dibilang susah terjangkau sama orang-orang gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang nggak tahu, terlalu awam untuk dikasih tahu. Jadi tergerak dari situ kayaknya pengen ngasih edukasi biar orang tuh nggak buta-buta amat kalau naik pesawat segala macam kayak. Jadi dari awalnya dari situ, terus dengan cara penyampaian yang kira-kira gampang banget dimengerti sama orang-orang. Kadang orang ngasih edukasi dengan istilah-istilah yang jelimet segala macam, untuk apa kalau orang nggak ngerti kan? Jadi ya udahlah kita pakai bahasa zaman now atau apa segala macam biar bisa lebih gampang dipahami gitu. Bahasa yang paling gampang, udah gitu mudah dimengerti, apalagi kan yang diedukasi mungkin bukan cuma orang tua lah ya, anak muda gitu yang kadang-kadang tuh ya anak-anak lebih susah untuk dikasih tahu gitu kan dibanding orang tua yang sudah mengerti gitu.